Assalamualaikum konco-konco, kembali lagi bersama saya Mbak Dona. Saya manajer sekaligus anak dari almarhum Abah Thoyib yang akan menggantikan posisi Abah Thoyib sebagai pengisi konten pelestari budaya Jawa. Baik, sebelum lanjut ke videonya, Mbak Dona mohon harap untuk konco-konco jangan lupa subscribe dan juga share ke seluruh sosial yang kalian punya agar ilmu yang Mbak Dona share atau sinau bareng ini bisa lebih banyak mengikuti. Kalaupun ada keliru bisa dibenarkan, kalaupun ada salah bisa diluruskan. Terima kasih konco-konco. Baik ya, langsung aja lanjut. Di sini Mbak Dona akan membahas beberapa ciri seseorang yang diikuti atau dilindungi oleh kodam leluhur. Baik. Yang namanya makhluk gaib. Bentar ya, gini ya. Untuk ketebalan ilmu seseorang itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Bahkan disuruh mengikuti satu ajaran pun juga tidak bisa, karena itu kepercayaan masing-masing, kepribadian masing-masing tidak bisa dibelokkan, tergantung orang itu sendiri, seperti itu ya. Dan yang namanya ilmu gaib atau hal gaib itu seluruh agama mengatakan bahwa semua itu wujud dan ada. Bukan wujud ya, tapi ada dan diyakini bahwa hal-hal gaib itu nyata. Nah, namanya jin itu ada jin kafir, ada jin muslim, dan salah satunya itu aja jin khodam. Yang nama jin khodam itu adalah biasanya dia itu melindungi atau mengikuti atau menjaga seseorang yang dulu-dulunya itu kayak mempunyai ilmu spiritual gitu loh konco-konco. Biasanya orang-orang punya kodam-kodam itu adalah mbah-mbah zaman dulu yang ya mungkin yang suka toko broto, mungkin suka puasa muti, pokok hal-hal yang spiritual seperti itu yang mereka cari untuk melindungi diri dia sendiri. Dan biasanya orang-orang seperti itu dia itu mempunyai janji dengan jin kodam itu sendiri. Biasanya janjinya seperti ini: kalau aku sudah meninggal, kamu boleh mengikuti anak cucuku atau melindungi juga anak cucuku sampai mendapatkan keturunanku. Biasanya seperti itu ya konco-konco. Cuma hal itu kembali lagi menurut kepercayaan kalian masing-masing seperti apa. Kalau di daerah saya itu seperti itu ya. Baik, dan biasanya yang akan diikuti oleh jin kodam itu adalah darah keturunannya gitu loh. Mungkin nggak cucunya, anaknya, canggahnya, cicitnya, cucutnya, seperti itu. Baik, di sini langsung aja ya Mbak Dona akan nulis, akan kasih tahu apa aja sih hal-hal yang memberikan ciri-ciri bahwa kamu itu diikuti apa atau dilindungi atau ditempeli oleh kodam leluhur. Baik, yang pertama ciri-ciri pertama, pola pikir dewasa atau bijak. Kok ada bocah kecil tapi udah mempunyai pola pikir yang dewasa, yang bijak, yang nggak semestinya atau mungkin terlihat lebih dewasa sebelum waktunya. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri bahwa dia itu juga ketempelan kodam leluhur. Baik ya. Yang kedua teman-teman, kepekaan batin atau mata batin. Nah, ini biasanya juga menjadi ciri-ciri, salah satu ciri-ciri seseorang yang ketempelan makhluk atau jin kodam leluhur. Biasanya ada anak kecil, dia tuh peka banget dengan apa ya, dengan hal-hal gaib, mata batinnya terbuka, bisa melihat hal-hal yang nggak sewajarnya dilihat oleh manusia umumnya. Itu bisa jadi ciri-ciri bahwa dia itu diikuti atau ditempeli oleh jin kodam leluhur. Biasanya seperti ini, mbak mbien ancen wong pinter. Oh iya, dulu kakeknya dulu tuh orang yang spiritual, seperti itu. Baik teman-teman, yang ketiga ya, langsung aja. Ciri yang ketiga yaitu bisa melihat masa lalu.
bisa melihat masa lalu atau dejavu. Karena kenapa? Karena yang namanya jin kodam itu kan orang yang telah mengikuti leluhur kan ya, yang menjaga leluhur atau menunggu atau yang menempeli leluhur. Nah itu tuh ibaratnya kan sudah melalui berapa generasi, berapa ratus tahun sudah terlewati, sehingga dia itu tahu hal-hal yang terlewati dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad itu tuh dia tahu. Dan yang ditempeli apakah cucunya, canggahnya, cicitnya itu bisa melihat masa lalu seperti itu. Yang keempat, nah, tertarik dengan sejarah. Umurnya itu ya masih muda mungkin, tapi dia tuh kok tertarik dengan hal-hal yang mengarah ke spiritual, terus hal-hal yang tertarik dengan sejarah. Oh dulu tuh gini kers ini gini. Itu bisa juga jadi salah satu contoh atau ciri dia ketempelan kodam leluhur. Yang kelima yaitu punya tanda lahir yang unik. Dari saudaranya tuh beda sendiri. Biasanya tuh kayak tanda lahir toh merah, tohnya itu warnanya merah. Kalau nggak gitu tohnya itu warnanya tuh putih. Pokoknya tuh yang nggak seperti umumnya. Itu juga bisa jadi ciri khusus ya. Yang keenam yaitu menghormati keluarga. Karena jin kodam itu kan adanya kan dari leluhur kita, jadi dia tuh lebih tahu yang namanya andop asor, terus sopan santun, orangnya yang bijak. Biasanya seperti itu. Biasanya ciri-ciri ini muncul ketika orang itu sudah menginjak remaja ke dewasa. Ciri-ciri kodam leluhur itu akan muncul dengan sendirinya. Dan yang terakhir, berkata bijak seperti orang tua, ibaratnya suka nuturi. Nah ya gitu, orangnya tuh seperti dewasa sebelum waktunya. Hal itu menunjukkan bahwa dia itu juga menjadi bisa jadi dia itu juga ketempelan kodam leluhur ya. Seperti itu ya teman-teman, konco-konco, ciri-ciri seseorang ketempelan kodam leluhur. Dan harus waspadai ya, yang namanya kodam itu kan bisa menyesatkan. Mungkin menyesatkannya dengan diperlihatkan hal-hal baik, cuma akan dibalikkan lagi gitu loh. Akan diputar, otaknya itu akan diputar-putar, dan itu akan membuat jiwa seseorang itu terbolak-balik dan nggak pasti. Ya, tapi bang bayi mungkin bisa jadi orangnya nanti gila, atau mungkin orangnya jadi sesat, atau jadi malah nggak karu-karuan. Jadi kalau kamu memiliki ciri lengkap seperti ini, atau mungkin saudaramu, anakmu, nah itulah harus segera kalau bisa dibawa ke Bapak Yai, atau mungkin di ruqyah, dingajikan, atau ya diruat lah, supaya gimana jin kodam leluhur ini yang mengikuti ini bisa keluar dari raga dan jasadnya, sehingga tidak ada jin kodam lagi yang menempelinya. Karena yang namanya jin itu kan untuk tugasnya kan menyesatkan ya, walaupun ada jin muslim juga ya. Baik konco-konco, cukup sekian video yang bisa Mbak Dona share. Dan saya tegaskan lagi, di sini kita hanya bersifat sinau bareng. Jadi intinya harus saling sinau. Itu yang namanya sinau kan belajar. Jadi harus saling mengerti. Kalau Mbak Dona salah, mungkin dari teman-teman juga harus membenarkan. Kalau Mbak Dona ada yang kurang, harus ditambahkan. Mbak Dona siap banget menerima kritikan dan saran dari konco-konco, asal satu jangan dijudge ya, karena seseorang itu kan tidak luput dari salah dan dosa. Dibenarkan saja, maka Mbak Dona akan menerima. Nanti kalau mungkin teman-teman mau menambahkan, boleh, akan Mbak Dona tambahkan di episode selanjutnya. Baik konco-konco, cukup sekian video yang bisa Mbak Dona buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.